Bab 35. Pagi itu Kayla terkejut begitu sampai di villa utama. Kai mendapat kabar jika Katie sudah menikah dengan Ken. Bagaimana bisa ibu? Embun tersenyum kikuk juga geli. Itu karena dedimu salah paham. Keke Embun melirik. Malvin yang terlihat bete. Semalam dia tak bisa tidur karena memikirkan Katie yang tidur di apartemen Kenan. Jadi semalam, dedimu pulang dan gak ada orang di rumah. Benar. Dedi memang meneleponku bertanya di mana yang lain. Ungkap Kayla. Lalu, ibu dan twins berbelanja dan kecapean. Jadi kami mampir ke apartemen di bawah Ken. Kayla manggut-manggut. Dan dedimu ini. Embun menepuk bahu suaminya. Dia langsung ke rumah Kenan. Mendapati Katie di sana. Dedimu melihat bercak darah dan berpikir bahwa mereka telah melakukan hubungan seks. Kai melongo. Tentu saja dia tak percaya menatap wajah dedinya. Bagaimana Dedi bisa berpikir seperti itu? Bukankah Katie anak Dedi? Katie pasti kesal sekali. Yah, itulah mereka akhirnya menikah. Sambung Embun melihat pada suaminya yang masih frustasi. Dan kau tahu itu darah apa? Embun terkekeh. Kai berpikir sejenak. Kai ingat tanggal ini adalah siklus menstruasinya Katie. Kayla tertawa terbahak-bahak. Jangan bilang itu adalah darah menstruasi. Benar, Embun ikut tertawa. Ya, tertawa saja kalian. Kesal Malvin. Tertawakan saja aku. Tapi Dat, ini sungguh lucu. Kayla terpingkal sampai memegangi perutnya. Dat, harusnya bersyukur. Keinginan Katie sudah terwujud. Kai, kau bahkan sudah meledekku. Protes Malvin. Kai melihat jam di lengannya. Dia ingat ada janji dengan Gara. Ya sudah. Om Kenan juga bukan orang yang buruk. Kita sudah mengenalnya lama dan Katie pun sudah lama juga menyukainya. Jadi Dedi Mal, biarkan yang sudah menikah itu bahagia. Dan adakan acara resepsi yang meriah. Oke. Kai beranjak dari tempat duduknya. Dan melangkahkan kakinya. Kai, kamu mau kemana? Tanya Malvin melihat Kayla melangkah pergi. Aku ada janji Dat. Siapa? Selidik Dedi Mal. Apa itu Gara? Kayla tersenyum kecil. Dedi, jangan seperti Katie jika nanti menangkap basah kami ya. Ledek Kai menjulurkan lidahnya. Anak gadisku, kenapa kalian semua begini padaku? Kesal Malvin menatap wajah cantik Kai dengan memelas. Kayla terkekeh sambil melambaikan tangan. Siang itu Embun memasuki restoran Sebening Embun. Hari ini Embun berniat melakukan pengecekan untuk beberapa hal. Saat dia memasuki pintu utama restoran itu seseorang memanggil namanya. Nyonya Embun. Embun pun menoleh. Seorang pria bertubuh proporsional menatapnya dengan senyuman ramah. Tuan, saya ingin bertemu dengan Anda. Siapa tuanmu? Mari ikut dengan saya. Anda akan tahu nanti. Maaf. Saya sedang sibuk. Embun berbalik dan mengayunkan kakinya. Nyonya, ikutlah denganku. Kalau aku tidak mau. Tanya Embun menoleh sedikit. Pria itu mengeluarkan selembar foto. Wajah Embun berubah terkejut. Embun yang akhirnya menyetujui pun ikut dengan pria asing itu. Dalam diamnya Embun berdoa. Semoga semua baik-baik saja. Embun juga mengambil HP-nya mencoba untuk menghubungi Malvin suaminya. Nyonya, jika saya menjadi Anda, saya tidak akan menghubungi suami. Tuan Malvin. Embun terkejut. Bagaimana pria itu bisa tahu jika dia hendak menghubungi Malvin suaminya? Embun merasa tak beres. Dia lalu menyimpan HP-nya. Baiklah, aku mengerti. Mobil yang membawanya berhenti di kafetaria yang berjarak sekitar 20 menit perjalanan dari restoran Embun. Embun memasuki kafetaria mengikuti pria yang tadi membawanya. Lalu mereka berhenti di depan meja yang di sana duduk seorang pria. Embun menatap tajam padanya. Daniel tersenyum. Kau. Embun mengepalkan tangannya. Masih lekat di ingatannya. Pria yang menculiknya itu. Jadi kau yang ingin bertemu denganku. Daniel mengulas senyum. Duduklah. Aku sedang sibuk. Lain kali saja. Embun berbalik dan hendak melangkah. Pria yang tadi membawanya itu kembali menunjukkan lembar foto yang lain. Embun geram melihat. Dia menoleh menatap sengit pada Daniel. Kalian. Geram Embun merasa tak memiliki pilihan selain menurut. Duduklah. Embun duduk di depan Daniel dengan berbatas meja. Apa maumu? Daniel kembali mengulas senyum misterius. Sebentar lagi.
Ayah Daniel akan melakukan serangan. Ucap Gara meletakkan lengannya di pembatas pagar jembatan. Apa lagi? Kai terkejut melihat Gara. Kali ini berbeda. Jelas Gara dengan senyum kecil di wajah tampannya yang dingin. Ini bukan tentang cyber. Lalu, tanya Kai penasaran. Nanti kau akan tahu sendiri. Gara jangan membuat penasaran seperti ini. Protes Kai cemberut. Aku hanya bisa memperingatkanmu. Geli Gara melihat ekspresi wajah Kai yang cemberut tapi masih terlihat cantik. Mata keduanya saling bertubrukan, hingga membentuk sebuah getaran aneh. Cepat-cepat mengalihkan pandangannya. Sudahlah. Lupakan saja. Ucap Gara akhirnya. Kita bersenang-senang saja. Kai terdiam menundukkan wajahnya. Sudah sampai sini. Bagaimana kalau berenang? Tawar Gara melihat di depannya akuarium yang sangat besar dan di sana ada wahana berenang. Kayla mengangguk menyetujui dengan seberkas senyuman di wajah cantiknya. Gara dan Kayla memasuki akuarium. Kayla menatap takjub pada lorong akuarium. Kayla menatap takjub pada ribuan ikan di sekitar atas kepalanya. Mata Kai berbinar dan mulutnya tak henti berdecak kagum. Gara yang berjalan beberapa langkah di belakangnya tersenyum melihat wanita cantik itu menikmati pemandangan di akuarium. Kayla berbalik menatap Gara. Ini bagus sekali. Tentu saja. Gara masih mengulas senyumnya. Di ujung tempat ini nanti ada wahana renang. Kita bisa berenang jika kamu mau. Kai mengangguk cepat, lalu kembali mengagumi ribuan ikan di samping dan atasnya. Kayla menyentuh kaca samping mengagumi lagi. Hingga mereka puas melihat-lihat. Kai dan Gara berpindah ke wahana kolam renang. Meluncur di kereta seluncuran air. Dan berenang dengan tenang di kolam sungai. Kau berenang dengan sangat lincah, Gara. Puji Kai melihat Gara sudah berenang ke sana kemari. Gara mengulas senyum misterius. Apa kau mau berlomba denganku? Aku tidak sepandai kamu. Kau tidak mau mencobanya. Bagaimana kalau yang kalah mentraktir makan? Dari sini ke ujung sana. Gara menunjuk ujung sungai kolam yang agak menjorok masuk ke terowongan. Kai menyipitkan matanya. Baiklah, mulai. Kai mencuri start dengan berenang lebih dulu. Kau curang. Seru Gara menyusul. Tentu karena curang. Kayla mencapai ujung lebih dulu. Gadis itu tertawa menang. Kau curang. Tadi hanya siapa yang lebih dulu sampai dan yang kalah mentraktir makan. Baiklah. Sekarang. Siapa yang paling kuat menahan nafas di dalam air? Kayla terkekeh. Jangan harap kau bisa curang kali ini. Baiklah. Mulai. Kayla mengambil nafas panjang dan masuk ke dalam air. Gara masih di permukaan. Tersenyum geli dan ikut mengambil nafas. Lalu pria itu menenggelamkan diri di bawah air. Di sana Kayla sudah menatapnya dengan protes karena merasa dicurangi Gara. Gara tersenyum. Mendekat dan menangkup kepala Kai. Perlahan wajahnya mendekat. Menutup mata dan menyatukan bibirnya dengan bibir lembut milik gadis di depannya. Kayla terkejut. Gadis itu perlahan menutup matanya. Dan ikut tenggelam dalam ciuman yang Gara berikan di bawah air. Bab 36. Gara mengantarkan Kai di depan villa kediaman Malvin. Setelah ini, mungkin kita akan lebih sulit bertemu. Ucap pria bertubuh proporsional itu. Begitukah? Kai terlihat sedikit kecewa. Gara tersenyum. Senyum kecut. Dan jangan terkejut jika saat bertemu nanti, kita menjadi musuh. Lanjut Gara lagi. Mengingatkan Kai. Kenapa? Tatap sendu Kai terpantik di wajah tampan Gara. Ada banyak sekali alasan. Aku tak bisa menyebutkannya. Baiklah. Kayla menundukkan wajahnya. Gara mengambil dagu Kayla. Mengangkat agar dia dapat melihat wajah gadisnya. Jangan percaya pada apapun. Jika nanti kamu mendengar atau melihat. Ucap Gara pelan. Gara mengambil tangan Kayla dan menempatkannya di dada. Di sini. Hanya ada kamu. Kai menatap kedua mata Gara. Mencari kesungguhan di sana. Aku pulang dulu. Gara melepas tangan Kai. Dengan lemas tangan itu turun. Baiklah. Balas Kayla pelan. Hati-hati di jalan. Gara berbalik dan melangkah pelan. Di belakangnya. Kayla masih berdiri diam dan menatap punggung yang makin menjauh. Gara bernafas berat. Merasakan beban yang menghimpit dadanya. Pria muda itu menoleh dan berbalik. Masih mendapati sosok Kai berdiri di tempatnya semula. Menatap padanya. Perlahan langkah kaki Gara mendekat kembali. Yang kemudian berlari.
Begitupun dengan Kayla. Melihat pria di depannya berlari mendekat, dia pun turut berlari mendekat. Hingga keduanya bertemu pada satu titik dan saling memeluk. Pelukan erat yang tak ingin dilepaskan. Kai terisak kecil. Mengapa orang tua kita saling bermusuhan? Mengapa jalan kita begitu sulit? Isak Kai dalam dekapan Gara. Mengapa? Mengapa? Ucapan Kai terputus oleh isak tangisnya. Gara melonggarkan pelukannya. Berpindah membingkai wajah gadis yang terseduh. Mengapa kita harus? Gara membungkam mulut Kai dengan pengucapnya. Perlahan mempertemukan dua perasa yang berbeda. Ketika rasa manis dan min menyegarkan bertemu. Tangan Gara mengurut leher Kai memperdalam ciumannya. Teriak Katie dari kamar mandi. Ken yang sedang bermain game online di ruang tamu menoleh. Ken bernafas berat. Meletakkan HP-nya dan berjalan mendekati kamar mandi. Apa chat? Ngapain sih dipanggilin dari tadi juga bukannya nyaut malah. Katie mengomel-ngomel dari balik pintu kamar mandi. Iya maaf. Ada apa? Aku nggak punya baju ganti. Kisah. Aku nggak punya baju ganti. Seru Katie sebal. Ya udah. Nggak usah pakai baju. Ken melangkah menjauh dengan suara kekahan. Apa? Sentak Katie dari dalam. Kisah. Kemana lagi sih? Kesal Katie mengintip dari balik celah pintu. Katie menutup lagi pintu kamar mandi. Dengan wajah cemberut melihat sekeliling ruangan lembab itu. Masa ya aku seharian mau pakai handuk sih? Gumamnya kesal. Seperti dapat ilham. Katie melengeh. Inilah kesempatan buat menggoda Om Ken. Batinnya tersenyum lebar. Katie segera melilitkan handuk di tubuhnya. Dengan santai dia keluar dari kamar mandi. Pintu dibuka. Tubuh Katie keluar dan berjalan dengan santai. Baru 2 langkah kakinya menapaki lantai wajahnya sudah terlempari sesuatu. Katie kesal mengambil benda itu. Sebuah baju. Katie melihat sekeliling. Ken berdiri bersandar pada pinggiran pintu. Om Ken, pakai tuh. Apaan nih? Itu kemejaku. Pakai itu dulu. Katie mencibir. Tadi katanya nggak usah pakai baju. Cek, kamu aja sekarang pakai handuk kok. Mau berlagak. Sindir Ken tak kalah telak. Jadi beneran nih mau dilepas. Nggak pakai baju. Aku sangat menantikannya chat. Ucap Kenan dengan melipat kedua tangannya di dada. Kubuka beneran nih. Goda Katie bersiap menyibak handuknya. Kenan berjalan mendekat. Kok begini? Om Ken malah mendekat sih. Batin Katie sedikit panik. Gimana nih aku cuma menggoda. Ken berhenti tepat di depan mata Katie. Gadis itu memejamkan matanya. Cepat pakai. Iya, Katie pakai kok. Ucap Katie berbalik dengan muka memerah. Eits, mau kemana? Katanya mau dibuka. Nggak jadi. Goda Ken dengan senyum menang. Itu. Katie latah berucap. Padahal tadi begitu bersemangat. Sekarang malah malu-malu. Kisah. Katie mendorong tubuh Ken. Dan kembali masuk kamar mandi. Ken tertawa terbahak-bahak berhasil mengerjai istrinya. Katie. Apa semua bajumu udah terlanjur dicuci semua? Katie berdeham dari balik pintu kamar mandi. Handuknya jangan dilepas chat. Larang Ken cepat. Nggak enak liatnya. Apa maksudnya? Handuk jangan dilepas. Nggak enak liatnya. Pikir Katie mencoba mencerna. Katie menyilangkan kedua tangannya di dada. Om Ken mesum. Teriak Katie dari dalam. Ken yang masih berdiri di samping pintu kamar mandi. Tersenyum kecil. Pria itu lalu berjalan sambil bersiul. Katie duduk agak jauh dari Ken yang membaca buku di ruang depan. Katie memasang wajah cemberut dan melirik asisten dedinya. Apa sih? Ken merasa risih juga ditatap seperti itu. Om sekarang berani ya menggodaku. Kenan terkekeh. Kan kamu yang mulai duluan. Aku cuma mengikuti permainanmu kok. Tetap aja. Ken masih terkekeh. Katie. Semua pakaianmu basah kan ya? Katie mengangguk. Jadi, sekarang kamu nggak pakai pakaian dalam dong. Wajah Cathy menjadi malu. Kamu nggak pakai cidi juga. Terus darah haid kamu gimana? Cidi aku basah. Mau gimana lagi? Nih, pakai semfakku. Ken melemparkan semfak miliknya ke muka Katie. Aku nggak mau pakai ini. Katie mencubit ujung celana itu merasa geli. Kenan terkekeh. Si omnya mah. Masa aku pakai semfak om?
Gerutu Katie melempar balik semfak yang dia bawa. Pakailah. Kamu lagi haid. Harus pakai inilah. Entar darahnya kemana-mana. Kenan melempar balik. Sidimu kan basah. Nggak nyaman pasti kalau dipaksa pakai. Masa iya aku pakai semfak om? Ogah. Katie menolak dengan cemberut. Terus. Sekarang kamu pakai apa? Is. Om ini mau tahu aja deh. Katie menjulurkan lidahnya dengan mulut sedikit mengerucut. Kenan tergelak. Katie yang kesal beranjak dari tempatnya duduk. Katie melangkah lalu berhenti sebentar. Menoleh pada Ken. Om punya setrika nggak? Kenan balik melihat Katie. Beberapa saat kemudian, Katie menggosok celananya dengan setrika panas. Agar cepat kering. Ken berdiri tak jauh darinya memperhatikan aktivitas gadis cantik itu. Nah, dah kering deh. Seru Katie dengan ceria. Katie menoleh ke arah Ken. Om ngapain di situ? Pergi sana. Aku mau pakai nih. Ken melengos pergi. Setelah memastikan Kenan pergi dan tak terlihat lagi, Katie akhirnya memakai pakaian dalamnya. Katie mengambil kemeja Ken yang tadi dia lepaskan. Matanya melotot melihat ada benda asing bergerak di bawah kemeja. Benda itu bergerak. Ini apartemen mewah kan? Apa mungkin? Ada, ucapnya dengan suara kengerian. Benda itu mulai terlihat sedikit. Tampak antenanya bergerak. Katie yang ketakutan berlari ke arah Ken berada. Ken yang khawatir mendengar teriakan Cathy berlari mendekat. Apa yang? Ken tertabrak tubuh Katie. Hingga keduanya jatuh. Gadis itu menimpa tubuh Ken. Om, ada kecoa. Katanya ngeri memeluk tubuh Ken. Ken melebarkan matanya. Melihat Katie hanya mengenakan pakaian dalam memeluknya erat. Ya Tuhan. Godaan macam apa lagi ini? Jerit batin Ken.